Kemudian di dalam masalah rumah tangga kadang-kadang ada perlakuan yang bisa dikatakan sedikit aneh. Di antaranya seperti yang diriwayatkan dari Salam binti Sokh Ani Nabi sallallahu alaihi wasallam fil muzahiri yuwaqi'u qabla an yukaffira wala kaffaratun wahidah. Diceritakan oleh Salam bin Sokh, Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menyampaikan bahwa ada satu masalah yang dihadapi oleh satu orang sahabat. Dia telah mengatakan kata-kata zihar kepada istrinya. Kata-kata zihar itu diumpamakan seperti kata-kata seperti ini: punggung dikau ini macam punggung makku. Kata-kata zihar seperti itu. Apa tanggapan seorang anak ketika melihat punggung maknya? Tak ada tanggapan apa-apa kan? Tak ada gasu apa-apa. Dia mengatakan seperti itu kepada istrinya. Punggung dikau ini macam punggung makku. Maksudnya ketika seorang suami itu melihat istrinya macam tak terkesan lagi dah. Macam bersenggol dengan bantal aja lagi dah. Dia menganggapnya macam tak ada gasu lagi, tak ada. Kalau dicakap tak ada cinta, adalah mungkin kan. Cuma tak karena sesuatu hal, sehingga dia mengatakan seperti itu, merasakannya juga seperti itu. Kalau merasakan tanpa dikatakan tidak masalah, tapi kalau dia merasakan terus dikatakan, ini namanya zihar. Punggung dikau ini macam punggung makku aja. Ketika dia mengatakan seperti itu, maka dia wajib membayar kafarah. Kalau dia tidak membayar kafarah, tidak membayar denda, maka dia tidak boleh menggauli istrinya. Dia tidak boleh berhubungan dengan istrinya. Di zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ada satu orang laki-laki yang mengucapkan kata-kata zihar. Terus belum dia membayar kafarah, dia belum bayar denda atas ucapannya itu, berubah pula. Begitu tersingkap sikit, istrinya tuh tak lengah, langsung naik tensi dia. Jadilah seperti mana suami istri. Gara-gara itulah maka dia datang kepada Nabi mengadukan halnya. Maka Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menjawab, kamu harus membayar kafarah, kamu harus membayar denda. Wal amal ala hadza 'inda aktsari ahli ilmi wa huwa qaulu Sufyan Tsauri wa Malik wa Syafi'i wa Ahmad wa Ishaq. Jadi Imam Syafi'i, Imam Maliki, Imam Hambali, beliau mengatakan bahwa seorang suami yang telah menzihar istrinya, yang telah mengatakan istrinya bahwa punggungnya itu sama dengan punggung mak, atau kata-kata kiasan yang lain yang sejenis dengan itu, macam dia tak bisa lagi lah berhubungan dengan mak, mana boleh berhubungan. Nah, itulah bahasanya. Kok dia terus berhubungan dengan istrinya, maka dia kena satu kafarah. Dia kena satu kafarah, kena satu denda. Terus ulama lain mengatakan wa qala ba'duhum idza waqa'aha qabla ayyukaffira fa 'alaihi kaffaratani. Wa huwa qaulu Abdurrahman bin Mahdi. Abdurrahman bin Mahdi berpendapat bahwa jika seorang suami menggauli istrinya, berhubungan dengan istrinya sebelum membayar kafarah, sebelum membayar denda,
maka dia wajib membayar 2 kali. Tapi kalau dia sudah membayarnya, ya tidak ada masalah. Jadi ini merupakan kesalahan kalau kita menyamakan punggung istri kita dengan punggung emak kita. Satu kesalahan, tak boleh disamakan punggung istri kita dengan punggung emak kita, tak boleh disamakan. Karena dia adalah istri kita. Di dalam riwayat yang lain diceritakan tentang kafarah zihar. Apa dendanya? Suatu ketika ada satu orang sahabat dari Bani Bayadoh, namanya Salman bin Sakhr Al-Ansari. Ja'ala imra'atahu alaihi kazuhri ummihi. Maka dia telah menjadikan istrinya itu seperti mana punggung maknya. Dia menzihar dengan maknya tadi, seperti saya contohkan. Hatta yang dia Ramadan, sampailah di pertengahan bulan Ramadan, sampai datang bulan Ramadan. Jadi dia menzihar istrinya itu, maksudnya dia tidak berhubungan dengan istrinya. Setelah dia menzihar, dia tidak berhubungan sampai datang Ramadan. Falamma madhanisfun min Ramadan, ketika sampai di pertengahan bulan Ramadan, waqa'a 'alaiha laila, maka dia telah berbincang-bincang dengan istrinya itu tadi di malam bulan Ramadan. Dia berbincang-bincang. Terus karena berbincang-bincang ini tadi, terlihatlah kecantikan istrinya. Maksudnya dia selera dengan istrinya waktu itu. Dia bergaulah dengan istrinya seperti layaknya suami istri, padahal dia sudah menzihar istrinya dan belum membayar kafar. Pagi harinya, fa'ata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fala taru dzalika, dia datang kepada Nabi, terus dia menceritakan perkara itu kepada Nabi. Faqala lahu Rasulullah, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjawabnya, atik raqabatan. Kata Nabi, merdekakan seorang budak. Dendanya itu merdekakan satu orang budak. Atik raqabatan. Qala la ajiduha. Kata laki-laki ini, aku tak bisa loh, tak kedayu, aku tak mampu, aku nak memerdekakan satu orang hamba sahaya. Kata Nabi, fasum syahrain mutatabi'ain, puasa 2 bulan berturut-turut. Pertama, bebaskan budak gara-gara menzihar istrinya. Nih, dendanya seperti itu. Pertama, disuruh membebaskan satu orang hamba sahaya. Tak mampu dia membebaskan satu orang hamba sahaya, disuruh berpuasa 2 bulan berturut-turut. La astati'u, kata laki-laki itu, aku tak terdayuh untuk puasa 2 bulan berturut-turut. Kata Nabi, at'im sittina miskina, beri makan 60 orang miskin. Beri makan 60 orang miskin. Jadi ini kafaroh atau denda bagi suami yang menzihar istrinya. Kalau dia tak mampu memberi makan 60 orang miskin, macam mana? Suruh minta kepada orang. Aku minta, disuruh minta. Ngapa dia kau minta? Tak pernah dia kau minta macam ni. Sebab aku menzihar istri aku, jadi dia malu dia. Besok dia tak buat lagi dia. Disuruh minta. Kalau dia tak mampu, minta dengan orang ini 2 orang dapat 2 orang, sampai cukup 60, baru kasih 60 orang miskin. Agar besok dia tak buat lagi, dihukum dalam Islam seperti itu hukumannya. Pertama, suruh membebaskan hamba sahaya. Tak mampu dia, suruh puasa 2 bulan berturut-turut.
Tak boleh langkau-langkau. 2 bulan berturut-turut. Kalau terputus, ngulang lagi dari 1. Terputus di tengah, umpamanya dah dapat 58 hari, umpamanya. Dah dapat 58 hari. Kurang 2 hari lagi atau kurang sehari lagi. Nah, putus pula. Gara-gara kenduri umpamanya kan, makannya sedap. Tak terdayu lagi dia puasa. Dah, ngulang dari pertama, nomor 1 lagi ulang. Dari 1 lagi sampai 2 bulan berturut-turut, tak boleh putus. Tak terdayu dia puasa macam itu, maka dia disuruh memberi makan orang miskin sebanyak 60 orang. Nah, dia orang miskin, dia payah, tak bisa, disuruh minta. Disuruh minta dengan orang. Malu minta dengan orang, buat proposal. Minta dengan Pemda. Nah, gara-garanya menzihar istri, gara-garanya itu. Minta duit untuk memberi makan 60 orang miskin. Datang ke Kesra. Memang disuruh minta. Dalam syariatnya memang disuruh minta kepada kerajaan, kepada negara. Karena dia sudah tidak mampu. Orang miskin kan berada di bawah tanggungan negara. Kan macam itu dia hukumnya tuh. Orang miskin kan berada di bawah tanggungan negara. Karena dia kena had dalam Islam, kena hukum dalam Islam, maka dia harus minta dengan penguasanya. Kalau karena dia tidak mampu. Kalau yang mampu pakai duit dia. Jadi jangan main sembarangan dengan istri kita. Nah, mesti baik-baik. Walaupun awak lagi tak gemo dengan dia, nah, usah sampai bercakap. Dah gosok-gosok aja lah punggung dia. Usah cakap-cakap, gosok aja. Usah main cakap-cakap. Nampak punggung dia kau sama dengan punggung mak aku. Habis. Inilah yang perlu kita jaga sebagai seorang suami. Memang aneh nih, tapi kadang-kadang awak tak sadar pula bercakapnya, kan jadi kejo. Kalau berhubungan belum kita membayar kafaroh ini, denda ini, kalau kita berhubungan dengan istri kita, sudah ada yang mengatakan kena 2 kafarohnya. Itu dia, bertambah 2 kali lipat.